Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sejahtera. Semoga kasih Tuhan selalu beserta kita. Rahayu, rahayu, rahayu. Suwe ora jamu, jamu sepisan kembange turi. Suwe ora ketemu, ketemu maning dengan Romo Witak TV. Saudaraku yang terkasih di bumi Nusantara tercinta, tiada kata yang indah dan layak terucapkan kecuali puja dan puji syukur ke Ilahi Robi, Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Hyang Widi-Wasesa, Romo di surga. Pada kesempatan yang sungguh bahagia ini, izinkanlah saya Romo Witak Condrowijoyo berbagi ilmu, menebar inspirasi dan motivasi teristimewa buat sedulur-sedulurku di bumi pertiwi Indonesia yang kita cinta ini. Dari lubuk hati yang paling dalam, Romo Witak Condrowijoyo hanya dapat berucap, semoga apa yang Romo sampaikan ini paling tidak bisa bermanfaat. Bukan ajang untuk menghujat. Saudara sedulurku kinasih, kali ini Romo akan mencoba mengupas tuntas mengenai makna, arti, dan filosofi dari layangan, bermain layangan. Sebagaimana kita ketahui, layangan merupakan media bermain. Kapan adanya? Pada tahun 2500 sebelum Masehi. Dalam perkembangan dan perjalanan hidupnya sampai kini, layangan sudah menyebar. Bukan hanya di negeri Tiongkok saja, tapi sudah mendunia, termasuk di Indonesia. Dan rata-rata yang suka bermain layangan adalah kaum pria, mulai anak-anak hingga dewasa. Romo Witak tidak membicarakan tentang asal mula layangan dan lain-lain sebagainya. Romo Witak hanya ingin berbagi cerita, berbagi cinta tentang what's the meaning, apa makna filosofi dari layang ini. Bagi yang suka, terima kasih, simak dan ikuti acara paparan Romo Witak ini. Dan bagi yang tidak suka atau kurang suka, kami juga berterima kasih. Maksud Romo tidak lain adalah hanya memberikan sekedar tambahan ilmu, ngiras pantes, tutur-tutur sinambi kalaning nganggur. Oke? Saudaraku kinasih, di bumi Nusantara tercinta, berbicara mengenai layangan tidak lepas kita kaitkan dengan kehidupan kita. Menurut Romo Witak Condrowijoyo, bahwa bermain layangan itu seperti halnya kita dalam hidup ini. Semua orang ingin layangannya terbang tinggi mengakasa. Seperti lagu Nebulos itu. Layang-layang. Nah, ingin terbang tinggi ke angkasa.
Hampir semua orang juga ingin terbang tinggi, mempunyai suatu kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi, rezeki yang banyak. Tetapi perlu Anda ketahui, untuk terbang tinggi layangan satu butuh benang. Sampai berapa meter pun, berapa kilometer pun layangan bisa terbang asalkan benangnya. Tapi kalau benangnya cekak, benangnya pendek, hanya beberapa meter saja, paling hanya di atas rumah. Demikian pula manusia dalam menggapai cita-cita perlu benang. Apa itu benangnya? Benangnya tidak lain adalah iman, hati yang kuat. Tanpa iman dan hati yang kuat, tanpa benang yang kuat, benang akan terputus, tertimpa angin. Ada filosofi yang mengatakan semakin tinggi layang-layang itu terbang, semakin tinggi yaitu udara atau hawa yang menerpa angin itu. Demikian pula semakin tinggi seseorang itu mendapatkan cita-cita atau impiannya, kedudukan atau jabatannya, semakin tinggi pula godaannya. Anda perlu tahu, sekedar canda atau humor, udara adalah hawa dan hawa adalah wanita. Makanya ada Adam dan Hawa. Hawa itu wanita, Hawa. Maka semakin tinggi seseorang mendapatkan kedudukan, mencapai kedudukan cita-citanya, maka jangan khawatir atau jangan terlena. Hawa, wanita, mulai mendekati, mengelilingi kita. Bayangkan, banyak sudah, for example, contoh-contoh pemimpin dunia yang jatuh karena wanita. Betul nggak? Setuju nggak? Jatuh karena wanita. Di dalam dunia pewayangan banyak juga tokoh-tokoh pewayangan yang jatuh karena wanita. Dasamuka Rahwana Raja Alengka jatuh, negaranya terbakar habis karena apa? Ingin mempunyai, digoda oleh kecantikan Dewi Sinta. Resi Wisrawa jatuh imannya gara-gara tergoda kecantikannya Dewi Sukesi. Wah, itu filosofi layangan yang pertama disebut namanya waspada ing maruta. Maruta itu angin. Jadi hidup kita akan bisa tenang, tentram, terlepas dari segalanya itu. Kita harus bisa, yaitu mengetahui angin. Seorang pilot mau mendaratkan pesawatnya, paling tidak dia harus mempelajari arah angin. Coba itu. Yang kedua, saudaraku, yang kedua adalah yang dinamakan Dwi Broto Karso. Karso itu kemauan, kehendak. Seorang akan berhasil dalam kehidupannya apabila punya kemauan, kehendak, cita-cita. Tidak hanya kemauan saja, tetapi harus didukung dengan kemampuan. Kemampuan, restu Tuhan, itu yang tidak kalah pentingnya. Secara singkatnya, yaitu ada mau, ada mampu, ada restu dari Tuhan. Beberapa hari ini, usum haji ini, kita dibuat tercengang di layar televisi. Banyak calon-calon jemaah haji. Di situ saya tercengang, terkagum, terheran, memuji. Ada seorang buruh tani yang rumahnya sangat di bawah sederhana. Tetapi karena kemauannya menjadi tamu Tuhan, dia menabung uangnya yang tidak seberapa itu puluhan tahun. Akhirnya bisa naik haji menjadi tamu Tuhan di Bait Allah. Bayangkan seorang petani
Sampai jauh mana kemampuannya seorang buruh tani, tetapi karena kemauannya yang besar mengalahkan kemampuan itu. Sementara banyak orang yang kemampuannya ada, tetapi masih pikir-pikir untuk melaksanakan itu. Bayangkan, kan salut kepada saudaraku yang usianya sudah tua, sudah senja, dengan kemampuannya yang tidak seberapa, tetapi kemauannya yang patut dipuja. Selamat. Banyak ada lagi bakul bakso mampu naik gaji. Karena apa? Karena adalah kemauan. Hidup kita juga begitu. Kita ingin layangan itu akan bisa terbang tinggi, akan bisa tertawa. Kalau iman kita, benang kita adalah kuat. Benangnya adalah iman. Yang tidak kalah pentingnya adalah jaga raga, rogo. Badan ini harus dijaga. Harta benda melimpah, rumah mewah, mobil mengkilat, rumahnya tingkat, tapi setiap hari harus cuci darah. Bayangkan, tidak inginkah itu? Tidak ada yang ingin. Semua ingin sehat, maka jaga raga. Kalau layangan yang dijaga apa? Ragangannya. Benangnya kuat, tapi ragangannya yang dibuat dari bambu tidak kuat. Terhempas angin, dia akan putus. Layang-layang putus di tangan. Jatuh di hutan, kata lagunya Gus Plus. Nah, selanjutnya adalah, Anda tahu mestinya orang bermain layangan itu sendirian dengan banyak temannya lebih seru mana? Jarang orang yang bermain layangan sendirian. Kalau dulu bermain layangan mesti banyak teman, saling bercanda. Cuman sayangnya di area pembangunan ini, perkotaan sudah semakin padat penduduk, mau bermain layangan kecantol tiang listrik, kecantol kabel, kecantol rumah. Jadi demikian dalam hidup itu banyak pernik-pernik permasalahan yang bisa menyantol kita. Makanya jangan lupa bermain layangan itu disimbolkan banyak temannya. Manakala kita sukses, jangan lupa dengan teman, jangan lupa dengan saudara, jangan lupa dengan tetangga. Kebahagiaan jangan dinikmati sendiri, tetapi harus bisa berbagi. Sebagaimana kewajiban manusia yang diwajibkan diciptakan oleh Tuhan, yang sudah beberapa kali Romo sampaikan. Manusia mendapatkan 3 kewajiban. Yang pertama adalah bertakwa. Bertakwa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Yang kedua adalah berprestasi. Manusia jangan menjadi manusia yang biasa, tapi manusia yang berprestasi. Contohnya si buruh tani, pekerjaannya buruh tani, bisa naik gaji. Bukankah itu prestasi yang besar? Seorang penjual bakso berprestasi, bisa naik haji dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah bermanfaat bagi orang lain, sesama hamba Tuhan. Kita sering mendengarkan nasihat dari Bapak Kiai, Romo Kiai. Di samping kita dekat dengan Tuhan, ablum minallah, kita harus dekat dengan sesama hamba Tuhan, ablum minanas. Wah, itu. Selanjutnya, leno ing paspoto. Yang keenam, filosofinya adalah kita jangan ternina bobokan oleh keberhasilan semu. Sekarang ini sedang terjadi keberhasilan semu. Kelihatannya berhasil, tapi apakah keberhasilan itu betul-betul dicapai dengan cara-cara yang bersih, dengan cara-cara yang diatur di dalam undang-undang atau aturan apapun? Ternyata, maaf, kami sedikit menyitir banyak keberhasilan yang semu. What is that?
Apakah itu? I am sure I don't know. Wo Pucet tahu. Romo tidak tahu. Karena Romo sudah mematrikan diri tidak mau menyakiti perasaan hati orang lain. Wong kuwi aja gawe serike liya, ning yen bisa gawe senenge liya. Wow. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah lilo legowo jroning coba. Siapapun orangnya, apapun kedudukan jabatannya, suatu saat kalau mendapatkan ujian, coba dari Tuhan, kita harus ikhlas, harus menerima. Insya Allah, apabila kita itu menganut daripada filosofi layangan itu, hidup kita akan ayam tentrem kula wargane, ayam tentrem atrine, rezeki lancar saben dinane, tansah pinayungan Gustine, adoh sarak gangguan apa-apa wae. Itulah saudaraku, sahabatku tercinta yang dapat aku sampaikan padamu. Selanjutnya kami serahkan kepada Nanda Deni Asmara. Nuwun sewu Romo. Menika wonten pitakinan saking netizen. Romo, waktu masuk hidup sengsara, kami, rumah tangga kami baik-baik saja. Namun setelah sukses Romo, malah sering bertengkar dan pada akhirnya cerai. Apakah takdirnya saya mesti cerai Romo? Yang menunggu kelemahannya manusia itu. Sidik-sidik takdir salah, sidik-sidik nggarai kae, sidik-sidik nggarai si anu. Tidak introspeksi mulat sarira hang rasa wani bahwa bunga lan susah loro lan kepenak mau ora gumantung saka wong liya tapi gumantung saka awake dhewe. Ya kuwi mau sing diumpamake layangan niku mau. Sementara kehidupannya sangat sederhana, sangat menderita, tidak ada masalah. Tapi manakala manusia itu sudah bergelimang harta, bergelimang duit dan lain sebagainya, mulai salah tingkah, salah pola. Bojo siji kurang anget, akhirnya tertarik, maka ada istilah pel. Ada istilah will. Semua itu karena kita, iman kita, benang kita tidak kuat. Mana mungkin akan bisa terbang tinggi layangan itu. Akhirnya putus, jatuh di hutan, tertimpa hujan, rusak pisan. Dalam keluarga digambarkan cerai. Padahal bagi saudara-saudaraku yang beragama Katolik, di situ sudah Gusti Allah sudah paring dawuh, apa yang telah dipersatukan oleh Allah jangan diceraikan oleh manusia. Tetapi dia terpaksa cerai. Karena apa? Karena dia itu tidak bisa mengendalikan dirinya. Seorang sekuat benang apapun, sebaik apapun ban layangannya, tapi kalau pemain layangannya tidak mahir bermain layangan, akhirnya akan putus gitu. Jadi jangan menyalahkan takdir, jangan menyerah takdir, tapi introspeksilah. Oke. Selajengipun Romo, menika dari S. Kamto. Romo, pernikahan saya sudah hampir 7 tahun. Hidup tetap menderita. Belum punya anak lagi. Kata simbah saya harus bangun nikah. Bangun nikah itu apa manfaatnya Romo? Mbahmu, Mas Kamto, Pak Kamto, nenek atau kakekmu mengharuskan, memerintahkan begitu. Kalau tidak ada manfaatnya jelas tidak mungkin. Orang tua dulu itu lebih cerdik, lebih pandai dari semua kejadian dicatat. Maka orang-orang dulu bahkan sampai sekarang ini pun masih sering banyak dilakukan. Manakala dalam berumah tangga mengalami kesulitan, dilihat, dia datang. Kalau dia tidak tahu, datanglah berkonsultasi kepada orang yang menguasai ilmu dan mumpuni.
bukan hanya sekedar ilmu, tapi harus datang berobat kepada orang yang tepat. Kalau sakit gigi jangan berobat kepada dokter ahli penyakit dalam. Kalau penyakit kena THT jangan berobat kepada dokter jantung. Nah, berkonsultasi. Bangun nikah itu pada dasarnya bukan akad nikah. Bangun nikah adalah yang dibangun karena apa? Satu, bisa juga disebabkan karena tidak punya anak tadi atau hidupnya tetap dari satu, perjodohannya lah termasuk perjodohan yang kurang baik. Satu, jatuhnya satirowirang. Tiga, tunggak semi. Dua, tunggak semi. Yang ketiga adalah lebu katuping angin atau bumi kapeta. Juga yang paling jelek lagi perjodohannya itu waktu nikahnya harinya tiba sempoyong, tiba rokok, and so on dan lain sebagainya. Akhirnya berakhir semua sebab itu pasti akan menimbulkan akibat. Karena kamu tidak pernah berolahraga sama sekalipun dan tidak pernah berbuat apa-apa sekalipun, bagaimana orang sehat? Maka dokter mesti menyarankan yang banyak olahraga dan lain sebagainya. Kalau Anda ingin mendapat sesuatu, harus berbuat sesuatu. Gitu loh nggih Mas Kanto. Jadi saran simbah panjenengan adalah betul. Berkonsultasilah kepada orang yang betul-betul apa toh itu bangun nikah? Bagaimana toh itu membangun nikah? Apa sih manfaatnya membangun nikah? Itu harus dijelaskan pada orang yang betul-betul ahlinya, bukan sekedar pinter ngomong, ning tidak punya ilmu, banyak ilmu nih ora pinter ngomong. Nah, ngono. Gitu nggih, Mas Kanto. Selajengipun Romo, dari Prihatining Sih Blitar. Kata orang tua yang pernah saya datangi, Romo, perjodohan saya dengan suami termasuk lebu katiuping angin. Artinya niku nopo, Romo? Yang seperti yang Romo katakan tadi. Lebu katiuping angin alias bumi kapeta. Lebu itu menggambarkan harta kekayaan, kesehatan. Katiuping angin tertimpa masalah. Jadi setiap rodo iso ngguyu titik, masalah itu datang, sakit itu datang, harta itu dihapusi wong dan lain sebagainya. Apalagi sekarang sedang tren itu dengan adanya usaha ini, nabung ini ternyata di belakangnya merupakan itu abal-abal dan sebagainya. Tertiup angin, bus entek lebunya. Bumi kapeta, bumi itu tanah, kapeta itu di makam. Pasangan itu biasanya, dan Romo sudah niteni, bukan 1-2 pasangan saja, tapi sudah berbanyak lagi pasangan yang ketemunya lebu katiuping angin, atau pasangan yang ketemunya 27 itu akan terputus di tengah jalan. Kebanyakan bisa putus cerai hidup, bukan cerai mati. Ada yang membantah, setiap orang akhirnya ya mati toh Romo. Iya, tapi kita akan ingin mati sampai tua kalau bisa permohonannya. Masa situ menanam belum waktunya matang terus akan diunduh entah, kan nggak mungkin toh. Nandur buah-buahan urung matang terus diunduh, nandur duren, nandur nongko urung matang nemen diunduh, ra mungkin. Demikian pula kita juga begitu. Lek iso yo kaken ninen atut runtut reruntungan pindo mimi kang hamin tuno. Itu gitu lho nggih. Ibu napa Mbak Prihatin saking Blitar, lebu katiuping angin. Nggih, selajengipun yang terakhir utawi pungkasan Romo. Dari Heri Purnomo, Bandung, Jawa Barat, menika tebih Romo. Saya ingin konsultasi dengan Romo Wita. Adanya hari apa Romo, jam berapa, dan syaratnya apa Romo? Aku ingin mengingat beberapa tahun yang lalu, years ago. Saya kalau nggak salah pernah punya teman kuliah yang namanya Mas Heri Purnomo.
juga alamatnya di Bandung. Mudah-mudahan ini teman saya waktu kuliah dulu, Mas Heri Purnomo. Saya ingin konsultasi. Alamatnya gampang, yang pertama, buka di YouTube. Di situ ada Romo Wita Channel. Nah, di situ mesti ada. Kemudian buka juga di acara Damar Jati KSTV Kediri. Nah, di situ juga ada alamatnya. Namun yang panjenengan penasaran, cukup saja Jalan Veteran 426A, lantai 2, Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Once more, Widderhul, saya ulangi sepisan malih. Jalan Veteran 426A, lantai 2, Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Yuminten Sergeposo, tuku kupat nyang Surabaya. Cekap semanten aturing Romo, menawi lepat nyuwun pangaksomo. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.